Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari kampus Setio Marobongo Setia. Saya akan memenuhi tugas daripada mata kuliah kepemimpinan. Dosen yang membimbing Bapak Asari Maros, Esos MSI. Saya prodi Administrasi Negara S1, reguler pagi, nomor pokok mahasiswa atau NPM 1800 6963 201045. Saya akan mempresentasikan satu tema yang berjudul kepemimpinan dan organisasi. Jadi perlu kalian ketahui, kepemimpinan dan organisasi ini sangat-sangat maksud saya sangat-sangat terkait antara dua ini. Yang namanya organisasi pasti ada kepemimpinannya, pasti ada yang memimpin. Jadi sosok pemimpin dalam organisasi tersebut sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan. Kemudian pemimpin itu dibutuhkan dalam sebuah kelompok yang kita kenal biasanya itu organisasi. Dalam sebuah kelompok pasti ada satu orang yang memimpin daripada organisasi tersebut. Perlu kalian ketahui bahwasanya pemimpin dalam organisasi itu adalah orang yang menjalankan, orang atau aktor utama yang menjalankan sebuah organisasi tersebut. Kemudian organisasi sendiri adalah suatu wadah ya, tempat berkumpul orang banyak. Organisasi ini adalah sebuah wadah tempat orang melakukan kerjasama atau melakukan kerja dengan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Itu. Kemudian jenis dalam organisasi perlu kalian ketahui, ada dua jenis organisasi. Organisasi formal, kemudian organisasi informal. Baik, organisasi formal itu adalah organisasi yang terstruktur dan tersusun rapi. Seperti contoh organisasi formal. Organisasi formal itu seperti organisasi pemerintah atau layanan pemerintah yang dilakukan secara terstruktur. Jadi organisasi informal ini adalah bersifat organisasi yang tidak terlalu terstruktur, lebih ke sebuah perkumpulan namun mempunyai tujuan juga. Jadi organisasi informal ini mempunyai tujuan tapi tidak terstruktur. Dia bersifat fleksibel, tidak monoton, tidak mempunyai aturan yang memastikan atau aturan yang pasti ya gitu. Jadi organisasi informal ini lebih dilakukan oleh kalangan atau kumpulan hobi-hobi. Ngerti? Seperti contoh hobi motor itu kan termasuk kumpulan. Dan kumpulan itu menyatakan sebuah kumpulan itu organisasi. Dia mempunyai tujuan juga. Tujuan dia paling tidak tujuan dia sebagai komunitas ini menjaga atau menjalin silaturahim antara pemotor-pemotor ini. Tuh. Jadi dapat kalian ketahui organisasi formal dan informal itu berbeda. Jadi organisasi formal itu lebih ke strukturnya jelas, apa yang ditujukan oleh organisasi itu lebih terstruktur dalam menjalankannya dan mempunyai aturan-aturan yang bersifat memaksa si penjalan untuk melakukannya. Itu organisasi formal. Jadi organisasi informal itu lebih ke fleksibel. Dia tidak terikat dengan peraturan yang dia tidak mempunyai aturan-aturan yang lebih ditekankan, tidak seperti itu. Namun
Ya, namun ya ada peraturan yang harus, mungkin bukan peraturan itu yang seperti menekan. Mungkin dalam bahasa organisasi informal ini lebih ke aturan seperti menjaga tata krama, menjaga attitude dia sebagai seorang kelompok. Perlu kalian ketahui, kepemimpinan dan organisasi itu sangat erat kaitannya antara kedua-duanya. Di sini ada beberapa sikap ya seorang pemimpin dalam organisasi. Ini saya jelaskan. Saya mengambil 3 saja. Sebenarnya banyak sikap yang perlu diketahui oleh seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi, tapi saya mengambil 3 saja. Yang pertama yaitu dia seorang pemimpin harus menjalankan kedekatannya dengan bawahan atau kedekatannya dengan anak buahnya. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu sangat diperlukan, sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bawahannya. Dia hadir di tempat bawahannya, berkomunikasi baik, menanya, paling tidak untuk bertanya, sharing gitu kan, sharing antar pemimpin dan bawahan. Sehingga dengan hadirnya pemimpin yang seperti itu menciptakan semangat yang besar tentunya kepada bawahannya, semangat yang baik. Tidak hanya itu, tidak hanya efeknya kepada bawahan saja, efeknya ini juga tentu ada untuk pemimpin juga. Pemimpin yang dekat, menjalin hubungan dekat dengan bawahannya, tentu dalam melakukan kedekatan yang baik ya dengan bawahan, tentu dapat dirasakan oleh pemimpin itu apresiasi daripada bawahannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia berikan oleh seorang pemimpin, tentu mempunyai apresiasi yang tinggi kepada apresiasi daripada bawahan ke atasan. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang kedua, memberi semangat dan motivasi. Kenapa saya bilang memberi semangat dan motivasi? Karena semangat itu dalam melakukan atau dalam menjalankan sebuah organisasi, mencapai tujuan yang bersama, itu diperlukan semangat. Pemimpin harus semangat yang lebih tinggi, lebih besar. Tidak boleh terlihat loyo di depan bawahan atau dalam menjalankan organisasi. Karena pemimpin itu sangat diperlukan semangatnya untuk bukan diri dia sendiri, tapi dia memberi semangat kepada bawahannya, kepada organisasinya, bagaimana bisa lebih maju lagi, bagaimana bisa lebih pemimpin yang memiliki semangat yang tinggi, spirit yang tinggi, dan juga motivasi yang besar dalam menjalankan organisasinya, itu sangat dibutuhkan oleh yang harus memang dimiliki oleh pemimpin, itu sangat diperlukan oleh bawahannya atau pengikutnya di dalam organisasi tersebut ya. Semangat itu dia harus salurkan atau dia berikan juga kepada bawahannya, agar bawahannya itu melihat seorang pemimpin yang semangat, yang bergejolak. Masa seorang pemimpin yang semangat, anak buahnya tidak semangat? Itu kan tidak hal-hal yang jarang terjadi, hal yang tidak mungkin terjadi kalau seandainya pemimpinnya semangat, anak buahnya tidak semangat. Hal yang sangat jarang terjadi. Dalam hal memberi semangat diiringi dengan motivasi, maksud saya diiringi dengan motivasi agar si bawahan lebih bekerja semangat dan mempunyai pandangan baru dalam menjalankan tugasnya. Dan motivasi ini sangat penting diberikan terus-menerus kepada bawahan agar dia mempunyai pandangan baru, mempunyai pandangan yang
tidak hanya sekedar pandangan lama. Kemudian yang ketiga ya, memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Tentu dalam memberi kepercayaan dan tanggung jawab itu sangat hal-hal yang sangat tidak mudah sebagai pemimpin. Jadi pemimpin yang memang harus dia seorang pemimpin, dia mengerti posisinya sebagai pemimpin itu harus mempunyai independen dalam melakukan segala hal, dalam menjalankan segala hal, dalam melihat segala hal. Maksudnya pemimpin itu menunjuk sosoknya sebagai pemimpin. Maksud saya pemimpin itu harus memiliki hal yang perlu dia miliki, itu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dia dalam menjalankan organisasinya. Sehingga dalam dia melakukan hal, mengerjakan hal sebagai pemimpin, dia mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga kepercayaan itu hadir di bawahan, di organisasi yang dipimpinnya. Dalam hal yang dia lakukan dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh tanggung jawab yang besar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau yang saya dapat presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.